Sampurasun, Mogi Rahayu Sagung Dumadi. Benarkah candi di Jawa Barat dihancurkan? Menjawab kelangkaan candi di Tatar Sunda. Kelangkaan candi sebagai bangunan keagamaan di Tatar Sunda masih menjadi misteri. Bangunan keagamaan bercorak Hindu-Buddha tidak begitu monumental di Tatar Pasundan. Padahal awal sejarah peradaban Nusantara, khususnya Pulau Jawa, berasal dari Kerajaan Tarumanegara dengan tinggalan-tinggalan prasastinya yang menunjukkan bukti aliran Hindu Waisnawa. Kemudian ada bukti aliran Siwais di wilayah Tatar Pasundan. Pertanyaannya, mengapa jejak peninggalan candi tidak sebanyak di Jawa Tengah atau Jawa Timur? Terdapat beberapa hipotesis para ahli mengenai kelangkaan candi ini. Pertama, candi-candi yang ada dihancurkan dengan sengaja oleh manusia. Kedua, candi-candi hancur atau terpendam akibat bencana alam berupa letusan gunung, banjir, tsunami, atau gempa bumi. Ketiga, orang Sunda sebagai penghuni peradaban Tatar Sunda tidak memerlukan candi untuk sarana peribadatannya. Manakah yang paling benar? Mari kita telusuri satu persatu dari ketiga hipotesis tersebut. Mengenai penghancuran candi-candi peninggalan Hindu-Buddha secara sengaja tidak memiliki bukti di Jawa Barat. Meskipun seandainya candi-candi tersebut pernah dihancurkan, tentunya akan tersisa jejak pecahan-pecahannya. Bila bagian candi berupa arca dengan sengaja dihancurkan akan memiliki pola tertentu. Di antaranya, arca akan pecah tak beraturan dan berukuran kecil-kecil. Contohnya, arca di situs Kumitir Jawa Timur yang sekarang sedang diekskavasi. Menurut Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Jawa Timur, Ismail Lutfi, dalam video YouTube channel BPCB Jatim, bahwa potongan arca yang terdapat di sektor ABC hasil dari penggalian sisa struktur kuno itu menunjukkan adanya perusakan akibat ulah manusia secara sengaja di zaman dahulu. Pecahan arca yang ditunjukkan ini juga mengingatkan saya pada pecahan arca Ganesha di situs Galuh Timur Tonjong, Brebes, Jawa Tengah. Pecahan-pecahannya kecil-kecil sampai harus diikat dengan tali rafia. Bukti ini tidak kita temukan di Jawa Barat. Di antara buktinya adalah nandi atau batu kalde orang-orang menyebutnya, berasal dari Pangandaran, tidak hancur berkeping-keping, melainkan terbelah dan bagian pecahannya masih berada di dekatnya. Lainnya juga ada situs Pasir Laja, situs Prayanagara, dan situs Gondosuwino di desa atau kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran. Pun demikian untuk candi dan arca di Candi Cangkuang Garut, Candi Bojong Menje Rancaikek Bandung, situs Linggayoni Indihiyang, juga Candi Ronggeng Pamarican Ciamis, Candi Rajogosi Banjar, dan lain-lainnya. Tidak ada indikasi kerusakan yang membuat kepingan-kepingan kecil. Ini membuktikan kerusakan arca tersebut diakibatkan faktor alam. Namun, bagian-bagian dari arca atau bagian dari candi tersebut hanya terbelah dan belahannya masih terdapat di sekitarnya. Ini membuktikan kerusakan arca tersebut atau bagian-bagian candi tersebut diakibatkan faktor alam, bukan kesengajaan manusia. Bukti lainnya adalah percandian Batu Jaya Karawang yang terkubur di areal pesawahan dan awalnya hanya terlihat gundukan tanah yang disebut unur. Setelah proses ekskavasi atau penggalian, ternyata ada indikasi terpendam oleh aliran lumpur Sungai Citarum. Tidak ditemukan bukti pengerusakan akibat ulah manusia. Bukti ini sekaligus menjawab hipotesis kedua mengenai penyebab hilangnya candi-candi di Tatar Pasundan. Mengenai hipotesis yang ketiga bahwa kepercayaan orang Sunda tidak memerlukan candi, jawabannya bisa iya juga bisa tidak. Candi dalam bahasa Inggris disebut temple atau dalam bahasa Indonesia disebut kuil. Kepercayaan Sunda kuno belum banyak diteliti secara arkeologis.
Ukurannya pun bahwa candi adalah candi khas Hindu-Buddha, sementara dalam bahasa Inggris tetap disebut kuil. Sementara dalam ajaran Sunda kuno memiliki ciri tersendiri untuk tempat peribadatan berupa punden berundak yang disebut balai pemunjungan dan balai pemujan. Tetapi bangunan ini tidak dikategorikan sebagai candi. Sementara di negara lain seperti Jepang masih dikategorikan sebagai kuil atau candi. Pun demikian, peninggalan di Gandhara atau Afghanistan sekarang menunjukkan bukti-bukti kemiripan Babalayan dengan Tatar Pasundan, dan ini adalah kuil Buddha. Baiklah, jika tidak dimasukkan ke dalam kategori candi, lalu bagaimana orang Sunda yang menganut agama Hindu atau agama Buddha di zaman dulu? Ada banyak bukti tinggalan lepas arca Hindu berupa arca Batara Siwa, Ganesha, dan lain-lain yang relatif utuh. Jadi, kembali lagi pada kesimpulan bahwa di zaman klasik tidak pernah ada penghancuran bangunan suci atau simbol keagamaan di Tatar Sunda. Artinya, zaman Sunda Galuh sebagai penerus kerajaan Tarumanegara hingga ke kerajaan Pajajaran, situasi sosial politiknya sangat toleran. Semoga sekarang dan di masa mendatang pun orang Sunda tetap toleran. Kembali ke situs percandian di Batu Jaya, hingga saat ini telah teridentifikasi ada 62 titik candi dan berhasil diekskavasi 11 reruntuhan candi serta 3 candi telah dipugar di kawasan Batu Jaya dan Pakis Jaya yang telah berhasil ditemukan. Untuk mengungkap semua candi ini masih diperlukan upaya keras, kesabaran, kepedulian, anggaran besar, serta dukungan semua pihak, termasuk dari kita warga Tatar Sunda, agar keseluruhan candi-candi yang berada di kawasan ini dapat dipugar dan dibentuk kembali sesuai aslinya. Candi-candi yang ada di Batu Jaya merupakan kompleks percandian karena jumlahnya yang banyak. Bila semua candi ini diekskavasi dan dipugar, maka percandian Batu Jaya menjadi salah satu kompleks percandian terbesar di Indonesia, mengikuti Borobudur dan Prambanan. Namun yang pasti, dari penelitian menggunakan analisis radiometri karbon C14 pada artefak-artefak peninggalan di Candi Belandongan, salah satu situs percandian Batu Jaya, didapat data bahwa artefak tertua berasal dari abad kedua Masehi, artinya sejak zaman Salaka Negara, dan yang paling muda berasal dari abad ke-12 Masehi, yaitu zaman Kerajaan Sunda. Namun beberapa pertanyaan yang masih menjadi misteri dan diharapkan dapat terjawab adalah untuk fungsi apakah kompleks percandian ini dibangun? Sebagai tempat peribadatan atau tempat pendarmaan? Atau tempat menyimpan abu jenazah para raja? Atau kompleks peribadatan para biku Buddha? Mengingat adanya berita Cina dari Faxian, dikatakan terdapat 2 agama yang dianut masyarakat Kerajaan Tarumanegara dan kerajaan-kerajaan lain penerusnya, seperti Pajajaran di Tanah Sunda, yaitu adanya penganut-penganut agama Hindu dan Buddha. Lalu pertanyaan berikutnya, siapakah raja atau penguasa yang berperan besar dalam pembangunan kompleks percandian di Batu Jaya, dan dari kerajaan mana? Dari kisah-kisah yang ada, mestinya wilayah ini di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Namun dalam naskah-naskah Sunda kuno kita tidak mendapatkan penggambaran tentang candi-candi yang berada di wilayah Karawang ini. Pertanyaan berikutnya, apa yang menyebabkan kawasan percandian ini terlupakan? Apakah sama seperti candi-candi di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang terlupakan karena terkubur letusan gunung berapi ratusan tahun dan baru diketahui belakangan ini? Atau ada sebab lainnya? Bagaimana menurut pendapat Anda? Rahayu, 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 Ca.